Pada part sebelumnya terlihat, monster laut yang telah menyusuri sungai untuk menyerang pemukiman manusia. Melihat hal itu, Presiden pun berkata, saat ini, monster laut sedang bergerak dan maju, dengan makhluk misterius itu sebagai pemimpinnya. Kita tidak punya cara untuk bertahan, namun langkah apa yang harus kita lakukan? Tanya Presiden berkulit hitam dengan cemas sambil melihat sekeliling ruang rapat. Saat itu terlihat, ekspresi semua orang tampak serius. Di sela itu terdengar lagi, Presiden melanjutkan dengan cemas. Saat ini, korban tewas telah mencapai 210.800, ini berarti lebih dari 21.000 pemberitahuan kematian, ucap Presiden yang matanya mulai naik. Saat itu, hati semua orang tenggelam ketika mereka mendengar ini. Mereka sudah kehilangan begitu banyak nyawa. Sementara Luo Feng, ia tampak memperhatikan makhluk misterius di layar, saat makhluk itu membunuh dan memakan orang Amerika. Sungguh suatu hal yang menyakitkan untuk dilihat dan dia mengasihani mereka, perasaannya tidak terlalu kuat. Di sisi lain, apa yang dia rasakan lebih merupakan perasaan yang menindas. Jika hari ini Amerika, bagaimana dengan besok? Jika itu adalah orang Tionghoa sendiri yang dimakan dalam jumlah puluhan ribu, dan begitu banyak dari mereka yang sekarat, apa yang akan mereka lakukan? Dia benar-benar tidak bisa membayangkan adegan seperti itu terjadi. Ini tidak boleh terjadi, gumam Luo Feng sambil mengepalkan tinjunya dengan erat. Di sela itu terdengar, diskusi-diskusi yang tak berawal dan berujung, mulai pecah di dalam ruangan itu. Dari mana makhluk ini muncul? Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. 4 cakar, dengan sayap, dengan sisik yang menutupi sayap. Bagaimana bisa monster itu menyusutkan pangkalan yang begitu besar, dan menelannya dalam satu tegukan? Monster apa ini? Ada diskusi lembut di ruang pertemuan, para pemimpin, ketua, perwakilan dari berbagai negara memiliki ekspresi yang sulit dan khawatir. Menghadapi makhluk tak dikenal yang muncul entah dari mana, binatang yang menakutkan itu, membuat semua orang bingung dan tersesat. Bahkan Hong dan Dewa Petir terlihat serius saat itu. Untuk dapat memimpin 2 monster Grand Emperor dan tidak terluka melawan sinar laser terkuat. Kekuatan makhluk ini jauh melebihi mereka. Di sela kebisingan yang mendiskusikan monster misterius itu, tiba-tiba terdengar, seseorang berkata. Aku tahu, ucap suara berbahasa Inggris bergema di ruangan itu. Dan secara otomatis, telinga Luo Feng langsung mengaktifkan fasilitas penerjemahan ruang virtual. Di saat yang sama, semua orang di ruangan itu menoleh ke arah seorang lelaki tua dengan rambut putih yang sedang berteriak. Kenalkan, saya Klaus, dari Aliansi HR. Saya bertanggung jawab atas penelitian dan dokumentasi reruntuhan arkeologi, ucap pria tua yang kita sebut saja Klaus. Di sela itu terdengar, Hong berkata, apa yang Anda tahu? Tanya Hong pada pria tua itu. Mendengar ucapan Hong, lelaki tua dengan rambut putih penuh menunduk sedikit sebelum menegakkan tubuhnya kembali. Salam ketua, perwakilan semua, ucap Pak Tua Klaus lalu kembali berkata. Semua orang tahu, untuk mencapai tingkat perwakilan sebenarnya adalah melangkah ke penjelajah bintang tingkat 1. Mendengar ucapan itu, sebagian besar perwakilan tetap diam. Namun, beberapa pemimpin negara bersama dengan beberapa lusin dewa perang dalam ruang pertemuan tampak terkejut dan sedikit membuat kebisingan, sehingga suara Pak Tua Klaus agak samar terdengar. Kalian semua diam, ucap Hong serius, membuat ruangan itu seketika menjadi hening. Peneliti Klaus, silahkan dilanjutkan, ucap Hong memerintahkan. Mendengar ucapan itu, Pak Tua Klaus pun berkata, kalau mengikuti catatan dan data peradaban kuno, begitu seorang penjelajah bintang mencapai level 9, untuk maju lebih jauh adalah mencapai level bintang. Di atas itu terletak level alam semesta. Namun dibutuhkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya untuk melahirkan seorang petarung tingkat alam semesta. Dan di alam semesta yang luas, terdapat beberapa monster yang sangat unik, yaitu makhluk luar angkasa. Mendengar ucapan itu, Hong, Dewa Petir dan yang lainnya terkejut, mereka jelas tidak tahu tentang makhluk luar angkasa sebelumnya. Binatang luar angkasa, jumlahnya sangat sedikit, salah satu dari mereka yang sudah dewasa dapat dengan mudah mencapai tingkat alam semesta. Dan mereka pun dapat dengan mudah menghancurkan planet, ucap Klaus dengan mata yang agak menyala, saat dia menunjuk ke arah makhluk misterius di layar. Kemungkinan besar, makhluk misterius ini adalah makhluk luar angkasa, dari jenis makhluk luar angkasa yang menelan. Tipe menelan adalah tipe yang sangat kuat di antara monster luar angkasa. Untuk dapat menelan pangkalan, itu berarti ia memiliki beberapa kemampuan melahap khusus. Di alam semesta, hanya makhluk angkasa jenis ini yang seharusnya memiliki kemampuan semacam itu. Jadi saya berasumsi, bahwa ini adalah jenis makhluk luar angkasa yang menelan, ucap Klaus berkata dengan percaya diri. Ada beberapa saat hening di ruangan itu sebelum kebisingan meledak.
Apa tingkat alam semesta? Apa tingkat bintang dan alam semesta? Binatang luar angkasa. Dibutuhkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya untuk seorang pejuang tingkat alam semesta. Apakah itu berarti ada kehidupan cerdas dari planet lain? Tampak saat itu, ruang pertemuan itu mulai terlihat kacau. Sementara berita orang tua ini sangat mengejutkan, dengan berbagai penemuan kekuatan bumi tentang peradaban dan reruntuhan kuno, banyak kekuatan di bumi benar-benar mengetahui alam semesta dan pengetahuan dasarnya. Orang-orang seperti Hong, Dewa Petir sangat akrab dengan pohon anggur kontak awan dan informasinya, beberapa negara bahkan tahu tentang kristal Muya. Dengan itu, Hong dan Dewa Petir merasakan lebih banyak tekanan untuk mendorong ke level bintang. Jelas, tingkat atas umat manusia tidak akan begitu mengerti. Hanya saja, berita ini terlalu mengejutkan untuk dirilis ke publik. Biasanya, orang-orang yang menjadi perwakilan dan mencapai eselon atas negara hanya akan dianggap layak menerima informasi tersebut. Namun, jelas banyak orang di ruang pertemuan tidak mengetahui tentang hal-hal ini. Diam, ucap Hong angkat bicara, mencoba menenangkan orang-orang di ruangan itu. Mendengar ucapan Hong, seketika ruangan itu kembali hening, dan para elit di seluruh dunia berpaling untuk melihatnya. Apa yang dia katakan sebelumnya tidak salah, ucap Hong yang berkata dengan serius. Menjadi perwakilan berarti melangkah ke penjelajah bintang level 1. Dan ada total 9 level. Di atas itu adalah tingkat bintang dan di atasnya ada level alam semesta. Prajurit tingkat alam semesta sangat kuat, mereka dapat dengan mudah menghancurkan planet. Saya tidak akan menyebutkan lebih banyak tentang hal lain, ucap Hong dengan suara sedingin es. Yang saya tahu adalah, makhluk misterius ini, yang sebenarnya adalah makhluk luar angkasa, adalah bencana yang sulit untuk disingkirkan. Kita semua perlu bekerja sama untuk memikirkan jalan keluar dari keadaan sulit ini, ucap Hong, lalu kembali berkata. Klaus, bisakah kau mengirimkan semua informasi tentang makhluk luar angkasa ke sini? Mendengar ucapan itu, Klaus tampak membeku, ia memandang Isadora, pimpinan tertinggi dari aliansi HR, yang berada di belakangnya. Terlihat saat itu, Isadora menganggukkan kepala. Baiklah, ucap Klaus sambil mengangguk. Oh ya, bisakah kamu memberitahuku, seberapa kuat monster luar angkasa ini, dan kira-kira apakah dia berada di tingkat alam semesta? Tanya Hong berkata dengan serius. Jika itu adalah eksistensi tingkat alam semesta, maka tidak perlu ada perlawanan, karena tidak ada kekuatan sama sekali untuk melakukannya. Satu-satunya cara adalah mengatur prosedur evakuasi, untuk kelangsungan hidup umat manusia dan generasi mendatang. Tapi ini jelas bukan di tingkat alam semesta, ucap Klaus sambil menggelengkan kepalanya. Menurut perhitungan saya, dan dari apa yang saya tahu, monster ruang angkasa tingkat alam semesta setidaknya harus memiliki panjang sekitar beberapa ribu meter, beberapa bahkan lebih gila, yang memiliki panjang hingga puluhan ribu meter. Binatang pemangsa khusus ini, panjang totalnya hanya 180 meter. Menurut perhitungan saya, itu mungkin penjelajah bintang level 8 atau 9, dan mungkin juga setingkat dengan level bintang, ucap Klaus memprediksikan. Mendengar ucapan itu, Hong dan Dewa Petir saling memandang, ini adalah kesulitan yang mungkin bisa dilawan oleh umat manusia. Sementara Luo Feng, ia pun memandang makhluk misterius di layar. Sebenarnya mudah ditebak, monster Grand Emperor adalah tentang seorang penjelajah bintang level 6, makhluk khusus ini jauh lebih kuat. Karenanya, seorang penjelajah bintang tingkat 8 atau 9 atau bahkan tingkat bintang mungkin. Jika itu di level bintang maka itu akan merepotkan, gumam Luo Feng mengerutkan alisnya. Di sela itu terdengar, perwakilan ketiga Mo Henderson berteriak, mari kita semua bersama-sama memikirkan solusinya, bagaimana kita bisa menangani ini. Mari kita sebut saja sementara monster menelan. Bagaimana kita menghadapinya, tidak membunuhnya berarti lebih banyak orang akan mati. Di ruang rapat, semua orang duduk dan memulai diskusi mereka. Bahkan dengan diskusi, kenyataannya adalah tangan manusia terikat. Senjata terkuat yang mereka miliki sebelumnya, seperti meriam laser, dengan efisiensi dan kekuatan tertinggi bahkan tidak meninggalkan bekas pada sisik monster yang melahap itu, apalagi yang bisa mereka lakukan. Hanya ada satu cara tersisa, yaitu hulu ledak nuklir. Karena hulu ledak nuklir pasti memiliki kekuatan yang menakutkan, namun itu membutuhkan target untuk dipukul langsung di tengah agar kerusakan menjadi tertinggi. Selain itu, radiasi yang dihasilkan dari ledakan biasanya menciptakan lebih banyak mutasi pada makhluk hidup. Dalam keadaan normal, manusia tidak akan pernah menggunakan hulu ledak nuklir. Keuntungan tidak membenarkan kerugian. Namun kali ini, tidak ada pilihan, manusia tidak memiliki kartu truf yang lebih kuat. Menggunakan hulu ledak nuklir, seberapa besar hasilnya? 50 megaton, atau lebih. Apakah ada jaminan?
Elit dunia semua dengan cemas berdiskusi. Di awal rekaman, saat terbang keluar dari air, seberapa cepat? Seseorang segera berteriak. Kecepatan dihitung dengan cepat. Ketika monster yang melahap pertama kali muncul, kecepatannya adalah 13.082 meter per detik. Selanjutnya, menurut catatan satelit, ada contoh ketika ia bahkan lebih cepat, 14.499 meter per detik. Seorang pekerja dari pihak Amerika mengirim pesan melalui internet ke ruang pertemuan ruang virtual. Mendengar ucapan itu, ekspresi Hong dan Dewa Petir seketika berubah, karena kecepatan mereka jauh lebih lambat dari makhluk ini. Ekspresi Luo Feng juga tidak terlihat bagus. Sekarang dia adalah seorang pembaca roh level 3, bahkan dengan pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatan maksimumnya hanya sedikit di atas 5.000 meter per detik. Ini mengandalkan kekuatan pembaca roh dan pesawat ulang-alik yang melonjak. Luo Feng memperkirakan, kecepatan terbang di udara, sebagai seorang pejuang, bahkan Dewa Petir tidak lebih cepat dari dirinya sendiri. Namun kecepatan antara dia dan monster yang melahap itu terlalu berbeda. Babata, Babata, pikiran Luo Feng berteriak. Untuk apa kau memanggilku? Saat ini aku sedang istirahat, ucap Babata di dalam pikiran Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, katakan padaku, makhluk yang ada di layar itu, dan adakah cara untuk membunuhnya? Tanya Luo Feng. Saat ini, hanya Babata yang bisa membantu, karena pengetahuan dan pengalamannya tentang alam semesta jauh lebih luas daripada manusia bumi. Oh, biarkan iblis Babata melihatnya, Babata berkata dengan percaya diri. Dan alangkah terkejutnya Babata saat melihat monster tersebut. Ya dewa, ucap Babata berteriak kaget. Saya pernah melihat hantu ini, dari mana kamu mendapatkan rekaman ini, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Apa rekaman ini adalah kejadian di bumi? Ya, sekarang makhluk misterius ini ada di bumi menghancurkan dan membantai, sahut Luo Feng. Maksudmu, binatang bertanduk emas ini ada di bumi? Tanya Babata seolah tidak percaya. Benar, saat ini di benua Amerika Utara, kata Luo Feng. Ini, bagaimana ini mungkin? Dalam 60 juta tahun kehidupan Tuan, menjelajahi galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya bertemu total 3 monster luar angkasa, dan tidak satupun dari mereka memiliki garis keturunan yang lebih tinggi. Babata tidak bisa mempercayainya, dan seekor binatang bertanduk emas benar-benar muncul di bumi. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, Babata, tolong jelaskan secara rinci padaku. Apa kamu masih ingat, apa yang aku katakan sebelumnya? Di alam semesta, monster luar angkasa sangat kuat, dan di antara monster luar angkasa ada berbagai garis keturunan, 3 jenis secara spesifik, salah satunya adalah yang terkuat, yang ketika mencapai kedewasaan menjadi penguasa sektor. Dan ini adalah garis keturunan terkuat di alam semesta, yang saya kenal dengan nama binatang bintang yang menyala. Dan apa yang kamu lihat di sini adalah monster luar angkasa yang serupa, namun berada di garis keturunan teratas, binatang bertanduk emas, bahkan lebih ganas dari monster bintang yang menyala pada umumnya. Dan reputasinya bahkan lebih besar. Begitu sudah dewasa, itu akan menjadi penguasa sektor. Binatang bertanduk emas dan binatang bintang yang menyala ini semuanya dari tipe binatang luar angkasa yang menelan. Namun binatang bintang yang menyala itu berbasis api, dan binatang bertanduk emas itu berbasis dasar logam. Itu adalah jenis terkuat, bahkan lebih kuat dari garis keturunan terkuat manusia. Binatang bertanduk itu ganas dan brutal, kekuatan serangnya sangat kuat, ucap Babata sambil menghela nafas. Sudah berakhir, sekarang bumi sudah berakhir dan tidak ada harapan, ucap Babata. Mendengar perkataan Babata, Luo Feng merasakan jiwanya gemetar dan rasa sakit yang menusuk. Jika seluruh penduduk bumi mati, untuk apa dia sendiri hidup? Gumam Luo Feng, lalu berkata pada Babata. Babata, kita harus membunuhnya. Luo Feng, apa yang kamu pikirkan? Tanya Babata. Babata, aku bilang binatang bertanduk emas itu harus mati, ucap Luo Feng mengulangi perkataannya. Luo Feng, apakah kamu sedang sakit? Kamu hanya seorang pembaca roh tingkat 3, kekuatan apa yang kamu miliki untuk membunuhnya? Walaupun kamu adalah murid dari planet Yunmo, tapi untuk membunuh binatang bertanduk emas tingkat bintang ini, itu adalah hal yang mustahil. Sekarang, kita hanya perlu memasuki kapal planet Yunmo. Karena begitu kapal ditutup, tidak peduli seberapa kuatnya monster itu, dia tidak bisa menerobos. Juga dengan berat kapal, dia juga tidak akan bisa menelannya, ucap Babata memberi saran. Sementara Luo Feng, ia pun langsung menolak saran Babata. Luo Feng, kamu jangan bodoh, kenapa tidak kita bawa saja keluargamu dan orang yang kamu cintai ke dalam kapal, dan bersembunyi di sana, kata Babata.
Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun berkata, "Babata, apakah kamu berpikir kita manusia hanyalah kura-kura, yang harus bersembunyi di cangkangnya jika nyawa kita terancam? Bersembunyi dari krisis ini, setelah semuanya berlalu dan kita berjalan keluar dan melihat seluruh umat manusia telah hilang. Rekan-rekan yang dimiliki orang tuaku, dan tetanggaku mati, dan yang tersisa hanyalah aku dan keluargaku. Itu tidak ada artinya. Bagaimana orang tuaku bisa hidup dengan itu? Bagaimana aku bisa hidup dengan itu?" ucap Luo Feng yang bertanya pada Babata. "Luo Feng, aku tidak bisa memahami cara berpikir kalian manusia. Sampai kapanpun, kamu sama sekali bukan tandingannya, dan kamu masih tetap ingin bertarung. Sebenarnya, apa yang ada di pikiranmu?" ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Manusia tidak bisa hidup tanpa masyarakat. Jika bumi kosong dan sepi dengan hanya satu orang yang selamat, sama saja dengan mati." Luo Feng berdebar-debar saat memikirkan, "Babata, ketika sebuah negara dihancurkan, yang selamat memiliki nama, mereka disebut budak dari bangsa yang ditaklukkan. Bumi adalah akar dari seluruh kehidupan manusia, jika akarnya mati, maka daunnya juga akan layu dan mengering," ucap Luo Feng lalu kembali berkata, "Babata, katakan padaku, bagaimana kita bisa membunuhnya?" Pikiran Luo Feng melintas. "Ayolah, jangan lagi mempertanyakan itu, karena itu adalah suatu yang mustahil," sahut Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Babata, kamu bisa membangun pesawat luar angkasa, tidak bisakah kamu membuat senjata yang cukup kuat untuk membunuhnya?" ucap Luo Feng yang sangat cemas. "Senjata yang mampu membunuh makhluk setingkat bintang?" tanya Babata yang memahami kegelisahan Luo Feng. Ia memikirkannya dengan hati-hati. "Senjata setingkat itu, membangunnya rumit dan sulit, itu juga membutuhkan setidaknya beberapa tahun kerja." Babata berkata, "Namun, dengan kecepatan binatang bertanduk emas itu, 1 bulan akan cukup untuk memusnahkan seluruh bumi. Apalagi, binatang luar angkasa bertanduk emas itu memimpin makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang seluruh bumi dan daratannya. Untuk membangun senjata yang kuat itu bagian yang mudah, namun bagaimana dengan cara mengoperasikannya? Untuk mengenai sasaran dengan senjata seperti itu sangatlah sulit. Karena itu, jika kamu benar-benar ingin bertarung, hanya ada satu cara. Katakan padaku," ucap Luo Feng dengan jantung yang berdegup kencang. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Ada beberapa reruntuhan kapal perang alam semesta, beberapa bagian dari kapal perang itu bisa digunakan untuk membuat senjata. Jika saya bisa mengerjakannya, mungkin benda-benda itu bisa bekerja lagi. Tapi tentu saja, semua ini sangat bergantung pada keberuntungan." Mendengar ucapan itu, Luo Feng mengangguk, karena merasa ada sedikit harapan. "Baik, lihatlah melalui reruntuhan kuno, cari senjata yang melampaui manusia," ucap Luo Feng, lalu kembali berkata, "Babata, bisakah kau mengukur secara akurat kekuatan monster luar angkasa ini?" ucap Luo Feng, agar bisa mengenal diri sendiri dan musuhnya. Karena salah satu faktor kemenangan, adalah menghitung kekuatan tempur musuh, agar bisa memikirkan strategi yang bisa digunakan. Sementara Babata, mendengar ucapan itu, ia pun berkata, "Lihat tanduk di kepalanya yang dilapisi dengan ukiran emas itu, apakah ada yang menonjol?" Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun melihat layar dengan cermat. "Ya, di kepala binatang bertanduk emas itu, selain satu tanduk yang menembus langit, ada sedikit tonjolan di sampingnya," ucap Luo Feng. Sekedar informasi tambahan, tentang pertumbuhan seekor binatang bertanduk emas sangat mudah untuk ditentukan. Karena pada tahap yang berbeda, ia memiliki ciri unik yang berbeda pula. Contohnya pada tahap bayi, ia hanya memiliki satu tanduk di kepalanya. Tahap pertumbuhan, ia mulai menumbuhkan tanduk kedua. Pada tahap remaja, ia mulai menumbuhkan tanduk ketiga. Dan saat akan memasuki tahap dewasa, ia akan menumbuhkan tanduk keempat, dan pada akhir dari kedewasaan, ia menumbuhkan tanduk kelima. Saat kekuatannya tumbuh, ukiran pada tanduknya menjadi lebih rumit, hingga pada akhirnya, tanduknya terlihat hampir seluruhnya emas. Karena itulah, itu dinamai binatang bertanduk emas. Dan tonjolan yang kamu lihat itu adalah, tanduk kedua yang baru saja mulai menonjol, itu artinya dia belum terlalu lama melangkah ke level bintang. Namun, monster itu dari garis keturunan yang sangat kuat, dan kecepatan pertumbuhannya juga menakutkan. Dalam tahap pertumbuhannya, ia akan melahap logam untuk diserap, sehingga kekuatannya terus meningkat. Dan untuk membunuhnya, kita perlu melakukannya sekarang dan dengan cepat, sebelum menjadi lebih kuat. Karena setelah mencapai kedewasaan, ia menjadi penguasa sektor, dan kecepatan pertumbuhannya pasti akan mengejutkan. Dan tidak heran, jika dia melahap pangkalan militer, karena sebagian besar terbuat dari logam.
Mendengar ucapan itu, Luo Feng menghela nafas panjang. Sementara Babata, ia pun kembali melanjutkan perkataannya. Tenang, sebagai binatang yang menelan, meskipun dia mungkin memiliki dunia internalnya sendiri, namun itu masih seperti anak kecil dalam tahap bayi, jadi ada batas asupannya, ucap Babata, lalu kembali berkata. Bagaimanapun Luo Feng, aku masih harus memberitahumu, tidak ada satupun dari monster luar angkasa yang layak digerakkan, karena darah mereka mengandung akumulasi ingatan dan pengalaman dari zaman kuno. Dan membunuh mereka adalah hal yang sangat sulit. Apalagi dia adalah binatang bertanduk emas yang berada di peringkat teratas, itu bahkan akan menjadi lebih sulit, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, Babata, dalam hal ini aku tidak punya pilihan selain melawan monster itu, lagi pula, jika kita tidak mencoba, bagaimana kita bisa mengetahui hasilnya? Dan apapun yang akan terjadi nanti, aku tidak peduli, yang pastinya monster itu harus mati, karena aku tidak akan membiarkannya menghancurkan umat manusia di bumi, walaupun itu harus dibayar dengan nyawaku sendiri, ucap Luo Feng yang berkata dengan serius. Sungguh cara berpikir yang sangat bodoh, ucap Babata yang tidak berdaya. Sayang sekali, kapal planet Yunmo tidak dapat terbang. Karena walaupun tidak ada senjata yang bisa membunuh makhluk luar angkasa itu, beda halnya dengan kapal luar angkasa planet Yunmo, yang seluruh badan kapal terbuat dari esensi tembaga hibrida, yang satu pecahan saja, beratnya lebih dari 1 ton. Dan dengan kekuatannya, kita hanya perlu berakselerasi ke kecepatan maksimal, bersama dengan kemampuannya yang dapat menusuk sebuah planet dan asteroid tanpa meninggalkan kerusakan. Dengan dampak seperti itu, yang bahkan sebuah planet bisa ditembus, membunuh binatang tingkat bintang, hanya seperti memotong sayuran. Tapi sayang sekali, kapal itu rusak dan tidak bisa terbang, ucap Babata menggelengkan kepala. Saat itu, saat Luo Feng sedang berdiskusi dengan Babata di kepalanya, begitu pula petinggi lain di ruangan itu, yang tampak sedang berdiskusi juga. Di sela itu terlihat, seluruh ruang pertemuan, baik itu pejuang seperti Luo Feng, Hong, Dewa Petir, atau pemimpin negara, atau beberapa spesialis yang diundang oleh divisi senjata, mereka semua memeras otak untuk mencari solusi, seperti tidak ada yang mau menyerah. Di saat yang sama, Dewa Petir berkata pada Hong bahwa, apakah mereka punya jaminan untuk menang jika melawan monster itu? Dan pertanyaan itu pun, langsung dijawab oleh Hong dengan menggelengkan kepala. Namun, sebagai penjelajah bintang yang memiliki level paling tinggi di bumi, mereka tetap harus bertarung, walaupun tidak ada jaminan untuk menang. Saat itu, Hong menjelaskan, kalau masalah terbesar mereka adalah, karena mereka tidak tahu banyak tentang monster yang baru pertama kali mereka lihat, dan Dewa Petir pun langsung membenarkan hal itu. Namun saat itu, Hong dan Dewa Petir jelas tidak tahu, kalau petarung manusia level 1 bintang dan monster level 1 bintang, memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Belum lagi monster yang paling menakutkan ini adalah makhluk luar angkasa, dengan garis keturunan dari kasta tertinggi dari semua binatang luar angkasa. Hal ini jugalah, yang buat Babata menganggapnya sebagai akhir dunia. Sesaat kemudian, seluruh ruangan kembali hening, saat Presiden Amerika, mengatakan bahwa, pihak Amerika baru saja mengirimkan rekaman tentang binatang yang menelan, lalu memperlihatkan rekaman baru tersebut. Saat sebuah rekaman baru ditampilkan di layar, itu menunjukkan sebuah padang gurun yang luas, yang dasarnya adalah sebuah sungai yang lebar. Di pangkalan khusus itu, tampak terlihat, sejumlah besar tentara dan personel sedang melarikan diri. Satu demi satu kapal perang berbentuk cakram itu terbang dan pergi, karena mereka baru saja menerima perintah dari markas besar, untuk segera mundur dan meninggalkan pangkalan, karena menurut tampilan dari sebuah satelit, binatang luar angkasa yang menelan itu, sedang mengarah ke pangkalan itu. Namun naasnya, belum sempat meninggalkan pangkalan, tiba-tiba monster keemasan yang memiliki 4 sayap, dengan cakar-cakarnya yang tajam, berhenti di atas pangkalan, dan langsung menukik tajam, dan menyapu pangkalan. Sisik di sayapnya bertindak seperti pisau yang mengiris dasar lantai pangkalan, memotongnya hampir seperti memotong tahu, dan menghancurkan alasnya. Para prajurit yang tidak dapat mengungsi tepat waktu pun, hancur menjadi potong-potongan kecil, saat mengenai sayap-sayap tajamnya. Dan hanya dalam waktu sepersekian detik, pangkalan itu telah berubah menjadi puing-puing. Di saat yang sama, dengan pupil keemasan sedingin es, ia melihat kapal perang yang melarikan diri ke segala arah, dengan hanya menggerakkan sedikit cakar, tiba-tiba terlihat 5 sinar emas ditembakkan, dengan kecepatannya sangat mengejutkan, langsung mengenai 5 kapal perang, yang langsung meledak menjadi bola api besar, menerangi langit malam yang gelap, dan itu adalah akhir dari rekaman tersebut. Melihat kejadian dalam rekaman itu, para ahli hulu ledak nuklir pun,
langsung membentuk kelompok diskusi, namun dengan ekspresi yang seperti telah kehilangan ketenangan. Saat itu, semua orang dari kalangan elit dan berstatus, yang biasanya tidak mungkin membuat salah satu dari mereka kehilangan ketenangan. Namun kali ini, banyak dari mereka mengamuk, wajah mereka merah padam. Di sela itu, Hong berkata, "Apa yang salah?" ucap Hong melihat ke atas. "Biar saya jelaskan," ucap seorang ahli senjata nuklir Rusia berhidung besar, lalu kembali berkata, "Kami telah mendiskusikan penggunaan hulu ledak nuklir dalam jumlah besar di tubuh makhluk atau di dalam mulutnya. Yang paling kami khawatirkan, adalah kemampuan menelannya. Sekali dimakan, sinyal elektronik kita akan terganggu, dan kita tidak akan dapat mengirimkan sinyal untuk meledakkan hulu nuklirnya. Dengan kata lain, kelemahan kita adalah tidak memiliki kemampuan kontrol jarak jauh," ucap orang Rusia berhidung besar ini berkata dengan marah. Dengan kemampuan pertahanan yang luar biasa dari monster menelan ini, bahkan dengan hulu ledak nuklir dalam jumlah besar, namun jika kita tidak bisa meledak dalam jarak 50 meter, ledakannya mungkin tidak akan bisa menembus sisiknya. Mendengar perkataan itu, semua orang di ruang rapat pun langsung terkejut. Dan satu lagi kekurangan dari bom hidrogen, adalah gelombang kejut, dan radiasi nuklir yang dihasilkan. Ledakan awalnya hanyalah faktor kecil. Namun, dampak awal inilah yang bisa melumpuhkan monster yang menelan itu, ucap si pria Rusia. Mendengar ucapan itu, Luo Feng menganggukkan kepalanya. Ketika sejumlah besar hulu ledak nuklir meledak, ledakan awal tersebut memiliki suhu yang mencapai lebih dari 20 juta derajat. Namun, itu harus benar-benar tepat sasaran. Untuk keberadaan seperti itu, semakin dekat semakin baik, dan target terbaiknya ada di dalam mulutnya. Daya tahan organ dalamnya, tidak akan sekuat sisik bagian luarnya. Dengan kata lain, jika meledakkan lebih dari 100 megaton hulu ledak nuklir di mulutnya, maka otomatis akan langsung meledakkan kepalanya monster itu, ucap si pria Rusia, yang membuat mata Luo Feng berbinar saat dia mendengarnya. 100 megaton hulu ledak nuklir. Ini pasti akan berhasil, gumam Luo Feng, yang otomatis pasti didengar oleh Babata. Di dalam manset pergelangan tangannya, Babata langsung berdiri, saat mendengar gumamannya Luo Feng. Meledakkan 100 megaton hulu ledak nuklir di mulutnya, ucap Babata sambil menggelengkan kepalanya. "Luo Feng, kalian jelas tidak mengerti tentang binatang yang menelan dan reputasinya di alam semesta. Seperti yang sudah aku katakan padamu, binatang bertanduk emas, adalah garis keturunan elit di antara binatang angkasa. Bahkan peradaban tingkat rendah, menengah, peradaban tingkat tinggi tidak bisa meremehkannya. Jika begitu mudah dibunuh, itu tidak akan menjadi binatang bertanduk emas. Sayangnya, saya tidak memiliki terlalu banyak pengetahuan tentang binatang bertanduk emas itu. Jadi saya tidak tahu jelas tentang kelemahannya," ucap Babata yang merasa tidak berdaya. Bahkan bagi makhluk yang tak pernah mati, bertemu dengan monster luar angkasa itu akan sulit karena populasi mereka yang kecil, dan mereka bisa digolongkan sebagai hewan langka yang tidak biasa. Karena binatang bertanduk emas, untuk lahir sampai mati, dalam kehidupan yang sangat lama ini, mereka gunakan untuk menjelajahi alam semesta. Jadi akan sulit untuk bertemu dengan yang lain dari jenisnya untuk berkembang biak. Oleh sebab inilah, populasi mereka sangatlah sedikit. Karena faktor ini pula, kesempatan untuk melihatnya bisa dibilang mustahil. Ketika seseorang memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, lebih sulit lagi untuk mendapatkan kesempatan untuk membedah dan menganalisisnya. Dan jika seseorang memiliki kesempatan untuk membedahnya, sulit untuk meneliti apa yang dimiliki binatang itu dan kemampuan khususnya. Itulah sebabnya, walaupun di alam semesta yang luas, pengetahuan tentang binatang luar angkasa selalu kosong. Bahkan makhluk abadi tidak terlalu jelas, mereka hanya tahu secara kasar. Mungkin jika Master Planet Yunmo hidup lebih lama, dengan kekuatan yang lebih besar dan bertemu lebih banyak prajurit, mereka akan tahu lebih banyak, ucap Babata menjelaskan. Di sela itu terdengar, si pria Rusia kembali berkata, "Perhatian semua, sekarang masalah terbesar adalah, jika kita menerbangkan kapal dengan hulu ledak nuklir kepadanya, karena kapal itu pasti akan ditembak jatuh, dengan cahaya keemasannya. Dalam radius 1000 meter, kapal itu akan hancur, jadi apa yang harus kita lakukan? Karena dalam radius 1000 meter, bahkan jika itu berhasil diledakkan, bahkan seorang pejuang penjelajah bintang tidak akan terbunuh oleh ledakan itu, dan untuk meledakkan bom di tubuhnya, kita hanya punya satu kesempatan. Karena begitu kita gagal, dengan kecerdasannya dan kerusakan yang akan diterimanya, saya khawatir, monster itu tidak akan membiarkan kapal lain mendekati dirinya lagi, dan kita tidak akan memiliki kesempatan lagi," kata orang Rusia itu sambil memandang semua orang. Mendengar ucapan itu, Hong pun langsung berdiri.
Ketika waktunya tiba, kita akan menggunakan jet otomatis tingkat prasejarah milikku untuk mengirimkan hulu ledak nuklir itu. Dengan kemampuan pertahanan jet otomatis itu, bahkan cahaya keemasannya tidak akan dapat menghancurkannya. Dan dengan hulu ledak nuklir di autojet, begitu mendekati monster tersebut sistem dari jet itu akan meledak sendiri, ucap Hong. Ketua Hong terima kasih banyak, ucap orang Rusia dengan sangat gembira. Saat ini, jet otomatis tingkat prasejarah milik Hong adalah kapal perang terkuat di dunia. Di sela itu terdengar, orang Rusia itu kembali berkata, dengan ini, kemungkinan meledakkan hulu ledak di mulut makhluk itu akan jauh lebih tinggi, ucap orang Rusia yang tampak sangat bersemangat. Begitupun para ahli terkemuka di bumi juga sangat gembira. Sementara Luo Feng yang masih terhubung dengan Babata, ia tampak mengerutkan alisnya. Di saat yang sama terlihat, Luo Feng berdiri lalu berkata, semuanya tolong perhatian sebentar, ucap Luo Feng, membuat semua orang di ruang rapat berbalik, menatapnya dengan curiga. Begitupun Hong dan Dewa Petir juga berbalik dengan rasa ingin tahu. Apalagi mengingat Luo Feng bukanlah ahli nuklir, juga bukan pemimpin suatu negara, apa yang bisa dia katakan. Mengenai monster yang menelan, saya punya beberapa informasi, ucap Luo Feng memasang wajah serius. 1. Saat monster itu menelan, ia melengkungkan ruang di sekitarnya. Itu karena ia mengisolasi benda-benda dari dunia luar. Jadi tidak mungkin mengendalikan jet otomatis untuk meledak dari jauh. Juga, saat ia menelan, di dalam ruang menelan itu, jet otomatis dan hulu ledak nuklir akan secara otomatis pecah, jadi kemungkinan untuk mencoba meledakkannya di dalam mulutnya sangat kecil, ucap Luo Feng, membuat ekspresi semua orang berubah kaget, karena ini adalah berita terburuk yang bisa mereka terima. 2. Kekuatan binatang menelan ini memang berada di level setingkat bintang. 3. Ini adalah satu-satunya kabar baik, karena ia memiliki batasan seberapa banyak yang bisa ditelannya, karena perutnya itu bukanlah lubang tanpa dasar. Lihatlah, seperti bagaimana ia memilih untuk menghancurkan pangkalan daripada menelannya, ucap Luo Feng, yang bergema di seluruh ruang rapat. Berita ketiga ini adalah satu-satunya hal baik, dua yang pertama sangat menghancurkan. Perwakilan Luo, apakah Anda yakin? Ya apakah kamu sangat yakin, ucap para ahli nuklir semua melihat ke arah Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mengangguk. Monster yang menelan ini memiliki kemampuan untuk menelan, mencerna, dan menyerap logam. Itulah sebabnya, dia hanya memakan bagian dasar pangkalan, yang seutuhnya terbuat dari logam, ucap Luo Feng menjelaskan. Sial, kali ini kita benar-benar dalam masalah, ucap para ahli nuklir, karena berita ini membuat bingung banyak orang. Sementara Luo Feng, terlihat saat itu, ia melangkah ke arah Hong, yang masih tampak gelisah dengan berita bahwa monster itu berada di level bintang. Kepala, ucap Luo Feng memandang Hong. Mendengar sapaan itu, Hong pun tersenyum, lalu berkata, sepertinya kamu telah mendapatkan beberapa hadiah dari 1 tahun ini, kamu benar-benar memiliki informasi berharga tentang binatang yang menelan ini, ucap Hong memandang Luo Feng, dia sama sekali tidak menganggapnya aneh. Ada banyak peneliti di bumi yang menggali reruntuhan arkeologi. Setelah menjadi perwakilan, tidak meneliti akan menjadi hal yang aneh. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, saya ingin memperoleh daftar semua reruntuhan arkeologi bumi, ucap Luo Feng berkata dengan serius, setiap kondisi reruntuhan arkeologi, saya harap daftar itu dilengkapi dengan semacam deskripsi untuk masing-masingnya. Mendengar permintaan Luo Feng, Hong pun terperangah kaget. Aku ingin melihat, apakah kita bisa menemukan senjata ampuh dari reruntuhan ini, ucap Luo Feng. Sementara Hong, ia pun menggelengkan kepalanya. Daftar reruntuhan kuno, beserta deskripsinya, saya bisa berikan padamu. Namun, Luo Feng, menemukan senjata yang mampu membunuh level bintang terlalu sulit. Dan bahkan jika ada, itu pasti sudah terkorosi sekarang. Saya ingin mencobanya, ucap Luo Feng tanpa ragu sedikitpun. Melihat ekspresi Luo Feng, Hong menganggukkan kepalanya dengan serius. Baiklah, saya akan segera mengirimkan daftarnya. Tapi kamu harus berhati-hati. Ya ketua, ucap Luo Feng dengan sedikit membungkuk, lalu tubuhnya tiba-tiba menghilang dari ruang virtual. Kelangsungan hidup umat manusia dipertaruhkan, gumam pimpinan Hong. Luo Feng mencoba yang terbaik, semua orang mencoba yang terbaik, saya sangat berharap kita bisa melewati malapetaka ini, gumam Hong saat itu. Dan scene ini pun, mengakhiri pertemuan kita di part kali ini. Akhir kata, sampai jumpa di part selanjutnya.